Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya, masih dalam pembahasan materi fisika. Kali ini kita bahas untuk materi kelas 12, lanjutan dari listrik dinamis, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff nanti akan ada dua hukum yang kita bahas, yaitu hukum Kirchhoff pertama, yang dulu di SMP sudah pernah dikenalkan, yang bunyinya tentang arus listrik, yaitu jumlah arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian yang melewati percabangan. Untuk arus masuk itu sama dengan total arus keluarnya. Nah, ini contohnya ada 5 kabel yang masing-masing melewati satu titik percabangan. Kemudian di situ ada saya gambarkan tanda-tanda panah yang menunjukkan arah arus listrik. Nah, di situ kita kasih nama dulu ya. Nanti yang arah panahnya menuju atau ujungnya mengarah ke cabang itu kita sebut arus masuk, sedangkan yang membelakangi kita sebut arus keluar. Sesuai dengan pernyataan tadi, total I masuk sama dengan I keluar, berarti I1 ditambah I3 sama dengan I2 tambah I4 tambah I5. Oke, selanjutnya akan kita bahas untuk hukum kedua, yaitu hukum Kirchhoff kedua. Nah, hukum 2 ini bunyinya bahwa di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah total gaya gerak listrik atau sigma E dengan penurunan tegangan listrik atau yang dulu di hukum Ohm pernah kita bahas yaitu sigma IR itu sama dengan 0. Jadi syaratnya adalah pada rangkaian tertutup. Di sini saya kasih contoh gambar untuk rangkaian tertutup yang terdiri dari 3 rangkaian hambatan dan 2 rangkaian sumber tegangan E1 dan E2. Nah, kalau pada rangkaian seperti ini, maka untuk sigma E-nya ditambah sigma IR sama dengan 0 sesuai dengan pernyataan tadi, maka untuk sigma E-nya ada E1 dan E2. Nah, untuk menentukan arah E1, E2-nya positif atau negatif, kita tentukan dulu arah loopnya. Kita lihat dari nilai E1 dan E2. Yang lebih besar nilainya, berarti dia yang menang. Sedangkan arah arus listriknya, kita sesuaikan dengan arah sumber tegangan. Kalau dari baterai itu dari negatif ke positif, negatif yang jarum pendek, positif yang jarum panjang. Berarti kalau kita gambar arah panahnya atau arah arusnya ke kiri, maka E1-nya negatif, E2-nya positif. Baik, kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang energi listrik dan daya listrik. Ini dulu di SMP juga sudah pernah disinggung sedikit, jadi saya cuma sekedar mengingatkan saja bahwa energi listrik yang dihasilkan pada suatu rangkaian listrik itu akan memenuhi persamaan W sama dengan VIT. Dengan W adalah simbol untuk energi listriknya, V adalah tegangan listrik, I adalah kuat arus listrik, dan T adalah waktu. Kemudian kalau kita mengingat hukum Ohm yang V sama dengan I kali R, maka V-nya bisa kita ganti jadi IR dikali IT atau I kuadrat RT. Begitu juga nanti I-nya mungkin bisa kita ganti menjadi V per R, sehingga V kuadrat per R dikali T juga merupakan rumus energi listrik. Baik, yang terakhir adalah tentang daya listrik. Bahwa daya listrik itu merupakan energi yang dihasilkan pada rangkaian listrik tiap satuan waktu. Sehingga kalau kita tulis persamaannya, daya listrik disimbolkan dengan P, energi listrik disimbolkan dengan W, dan waktu disimbolkan dengan T, maka P sama dengan W per T, dengan W-nya tadi adalah VIT, sehingga P sama dengan VI, atau P sama dengan I kuadrat R, atau P sama dengan V kuadrat per R. Itu nanti tergantung kebutuhan di soal, persamaan mana yang bisa kita gunakan. Dengan tadi P adalah daya listrik, satuannya watt, W adalah energi listrik, satuannya joule, kemudian T adalah waktu dalam satuan sekon, dan R adalah hambatan listrik dalam satuan
ohm. Nah, karena materi sudah selesai kita bahas, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama itu ada gambar rangkaian tertutup seperti pada gambar ya. Ada 3 rangkaian hambatan listrik R dan 2 sumber tegangan E. Yang ditanyakan adalah arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Oke, untuk pembahasannya kita gambar dulu rangkaiannya biar mudah kalau kita mau coret-coret. Misalkan ada 3 rangkaian hambatan tadi R1, R2, dan R3 ya, dan ada rangkaian sumber tegangan E1 dan E2 dengan nilainya 9 volt dan 3 volt. Untuk R1 nilainya 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm. Yang ditanyakan adalah arus listrik pada rangkaian. Maka langkah pertama tadi yang kita lakukan adalah dengan menentukan arah loopnya, sehingga kita tandai dulu di baterainya itu positif negatifnya di mana, arah arusnya dari negatif ke positif di baterai, sehingga karena E1 lebih besar maka nilai arah arusnya adalah ke kanan. Karena arah arusnya sudah ditentukan, berarti langsung kita masukkan ke sigma E plus sigma IR sama dengan 0, dengan nilai E nya di E1 ketemu negatif, di E2 ketemu positif, maka min 9 plus 6. Sedangkan R nya ada R1, R2, R3, kalau dijumlahkan yaitu 12 I, sehingga I nya ketemu 0,5 ampere. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kalau tadi itu hanya satu kotak atau satu loop, sekarang kita masuk ke contoh soal 2 loop. Ada gambar rangkaian seperti pada gambar, itu saklarnya masih terbuka ya. Pertanyaannya, kalau misal saklar ditutup, berapakah nilai arus listrik yang melalui hambatan 2 ohm? Oke, untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua tadi, masih sama seperti tadi ya, kita gambarkan dulu rangkaiannya, sama persis seperti tadi, ada 3 hambatan dan 2 sumber tegangan, tapi rangkaiannya sekarang menjadi 2 kotak. Kemudian saklar yang tadi masih terbuka di soal, kita gambar tertutup sehingga kita sambungkan garisnya. Nah, setelah kita sudah gambar semua komponennya, kita tentukan dulu arah arus listriknya. Kita tentukan arah arus listriknya sesuai arah positif negatif pada baterai, sehingga nanti yang ditanyakan adalah I3 kalau seperti gambar yang saya gambar. Nah, karena di situ ada dua ruangan, berarti nanti ada 2 loop, loop 1 dan loop 2, yang arah putarnya kita sesuaikan aja dengan arah gerakan arus listriknya. Nah, pada loop 1 kita tinjau ada di sumber tegangan ketemu pada kutub negatif, kemudian ada 4 ohm yang dilewati I1 dan 2 ohm yang dilewati I3, dan arah arus searah dengan arah loop sehingga I-nya semuanya nilainya positif, sehingga bisa kita tuliskan 4I1 plus 2I3 sama dengan 4. Oh, itu salah tulis ya, harusnya sama dengan 4. Yang di loop 2 caranya juga sama, berarti kita tentukan di E-nya atau sumber tegangannya ketemu di kutub negatif, kemudian ada 4 ohm dilewati I2 dan 3 ohm dilewati I3, sehingga ketemu 4I2 ditambah 2I3 sama dengan 4. Selanjutnya, karena dari persamaan loop 1 dan loop 2 variabelnya nggak sama, I1 dan I3, serta di loop 2 I2 I3, maka kita samakan dulu variabelnya. Kita cari hubungan I1 I2 I3 menggunakan hukum 1 Kirchhoff. I masuknya adalah I1 dan I2, I keluarnya adalah I3. Karena di loop 1 dan loop 2 sudah ada I3, maka yang kita ganti adalah salah satu antara I1 atau I2. Di sini yang saya ganti adalah I1-nya menjadi I3 dikurangi I2, sehingga di persamaan 1 ketemu 4I3 min 4I2 plus 2I3 sama dengan 4. Sehingga ketemu persamaan 3 min 4I2 plus 6I3 sama dengan 4. Dari persamaan 2 dan 3 maka akan kita lakukan substitusi dan eliminasi, karena variabelnya udah sama ya, I2 dan I3. Kemudian yang kita hilangkan I2 nya karena yang ditanya adalah I3, maka langsung aja itu ditambah, karena 4 dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga ketemu 8I3 sama dengan 8, atau I3 nya ketemu 1 ampere. Baik, demikian sudah kita bahas tentang 2 hukum Kirchhoff, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, serta tentang energi listrik dan daya listrik. Untuk contoh soalnya bisa kalian lihat di LKS yang lebih lengkapnya.
Demikian pembahasan untuk video fisika kita kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan fisika selanjutnya. Sampai jumpa, salam fisika.